Coba bayangkan, sekiranya Yesus tidak bangkit, maka kita semua adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sebab siapa dia kalau bukan Allah yang menjadi manusia? Siapa dia kalau bukan anak tunggal Bapa yang datang untuk menebus dunia? Tapi lihatlah jalan yang ia tempuh, dikhianati, dipukul, dicambuk, ditelanjangi, dihina, dan disalibkan di antara para penjahat. Alkitab mencatat bahkan tubuh dan wajahnya hancur, tak lagi seperti rupa manusia. Bukankah dia sanggup memanggil puluhan ribu malaikat untuk menyelamatkan dirinya dan menghancurkan bumi dalam sekejap? Tapi ia tidak melakukannya, karena kasihnya terlalu besar. Kasih itulah yang menahannya dan menetapkan hati untuk menyelesaikan misi penebusan sampai akhir. Namun kalau ia tidak bangkit, maka semua ini hanya akan menjadi tragedi paling memilukan dalam sejarah manusia. Tapi puji Tuhan, kebangkitannya mengubah segalanya. Tanpa kebangkitan, salib hanyalah simbol kekalahan. Tapi kini salib menjadi lambang kemenangan. Karena pada hari ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah dipatahkan, dan harapan telah diberikan. Kebangkitannya adalah kuasa yang hidup dan bekerja dalam diri kita hari ini. Kuasa yang mengubahkan, menguatkan iman, dan memampukan kita berjalan dalam kekudusan. Kita tidak menyembah juru selamat yang mati, melainkan Tuhan yang hidup. Dia menang, Dia berkuasa, Dia hidup. Christ is our victory. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 kita baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Sudah ada di layar suci. Jadi silakan kita sama-sama baca ya. Mungkin selama ini kalian tidak terbiasa membaca secara bersuara. Sekarang kita baca bersuara ayat-ayat firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita tunduk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang empunya gereja, Bapak yang mengasihi jemaat Tuhan, khususnya anak-anak muda di Energize ini Tuhan. Kepadamu kami datang untuk memohon hikmat-Mu, belas kasihan-Mu untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya firman Tuhan yang diberitakan hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah, bahkan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Sudah waktunya kami menang, bukan cuma untuk dunia ini, tetapi juga khususnya untuk diri kami sendiri. Menang atas kehidupan kami, dan kami bisa melihat betapa besar kemurahan Tuhan atas kehidupan kami yang masih muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan urapi kami sekalian, kuduskan hamba-Mu dan kami sekalian ya Tuhan, agar firman-Mu sendiri yang nyatakan, agar kemuliaan-Mu sendiri yang diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu mulai dari awal pemberitaan ini sampai kepada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya boleh minta tolong mejanya yang agak tinggi. Ini nanti pulang-pulang tenggleng. Ya, shalom semuanya. Yang shalom cuma depan. Ada shalom? Shalom ya. Oke. Nah, ini baru meja. Maklum ya sudah. Nah, ini baru cakep. Saya mau ajak kita mengenal satu tokoh, tapi sebelumnya mungkin buat yang belum kenal, ya ilah. Katanya kan mesti kenalan dulu ya, tak kenal tidak sayang. Udah kenal belum tentu disayang. Tapi awas kalau sampai nggak sayang. Awas kalau buang muka abis ini ya. Saya Henny Wirawan, saya masih jadi psikolog beneran.
ya, karena belakangan ini ada mensinyal psikolog palsu, ya salah sendiri kenapa nggak ngecek ya. Dan saya masih praktek sampai hari ini, sudah lebih dari 30 tahun saya praktek. Ya kalau ditanya sertifikatnya apa, lumayan banyak, jadi nggak bisa disebutin satu-satu. Dan belakangan ini saya dipercaya Tuhan untuk menjadi ketua badan pembina dari sebuah sekolah teologia yang ada di tempat ini, Akademi Teologia Amanat Penuaian Terakhir. Jadi yang merasa dipanggil Tuhan untuk terjun lebih banyak dalam pelayanan sekolah, ya, belajar kebenaran firman Tuhan. Oh, aku tapi nggak ada waktu. Oke, kami punya program sertifikat nanti, ya, akan di launching per Agustus. Sekarang lagi disiapkan, itu badan pengurus harian lagi ngegoreng, lagi nggak tahu lagi ngapain tuh, disangrai juga mungkin ya, supaya buat yang alasannya waktu untuk datang ke sini macet dan sebagainya, kalian bisa sekolah dari rumah. Asik ya. Oke, itu dulu perkenalannya, selebihnya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Perkenalkan seorang yang namanya Karsten Warholm, ya. Ini seorang Norwegia, kelahiran 29 tahun lalu. Mungkin sudah 29 2 bulan, ya. Jadi dia ini bukan saja tercatat sebagai atlet lari Norwegia yang paling sukses, tetapi saat ini dia juga dikenal sebagai pelari gawang 400 meter tercepat sepanjang sejarah. Ketika berusia 17 tahun, di tahun 2013, dia pernah memenangkan 8 medali emas di kejuaraan indoor remaja Norwegia, masih di kampung sendiri. Ia juga memenangkan medali emas oktatlon, jadi 8 kegiatan ya, di kejuaraan atletik dunia usia di bawah 18 tahun yang sama 2013, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk fokus hanya di lari gawang 400 meter. Karsten meraih medali emas pertama dalam World Championship tahun 2017 di London. Lalu dia bisa pertahankan dalam kejuaraan di Doha 2019 dan terakhir di Budapest 2023 yang lalu. Yang menarik, pengalamannya memecahkan rekor dunia. Tahun 2021 dalam kejuaraan Diamond League di Oslo di Norwegia, ia berhasil memecahkan rekor dunia legendaris karena sudah hampir 20 tahun bertahan kepunyaan Kevin Young, ya. Waktu itu dipecahkan di Olimpiade Barcelona 92 dengan waktu 46,78 detik. Karsten menang 46,70 detik. Cuman beda 0,08 detik. Dan yang lebih keren lagi, ketika dia bertanding di Olimpiade Tokyo 2021, mestinya 2020 ya, tapi karena COVID diundur di 2021, dia memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri dengan catatan waktu 45,94 detik. Wow banget, sekaligus tentunya meraih medali emas. Pasti itu ya. Apakah Karsten tidak pernah mengalami kesulitan? Oh pernah. Tahun 2022, beberapa minggu sebelum World Championship, dia mengalami robek otot paha belakang. Wah, nggak jadi bertanding ya. Namun tahun 2023 dia berhasil meraih kembali medali emas di Budapest yang tadi saya sudah sebutkan. Cedera, kata dia, sering terjadi ketika kamu mendorong tubuh kamu hingga batasnya, sampai ke limit ujung. Kuncinya adalah apakah kamu mau fokus kepada cedera kamu atau memilihnya untuk pulih sepenuhnya. Jadi ini contoh dari orang yang menang atas dirinya sendiri. Secara fisik dan mental. Apakah dia menang secara rohani? Nggak tahu. Tapi yang pasti sebagai orang Kristen, dia kalau kalian cari di sosmed ketemu agama Kristen. Saya yakin dia juga menerapkan prinsip Kristiani dalam kehidupannya sehari-hari sebagai atlet internasional. Karsten Warholm. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
sebuah kota pelabuhan kosmopolitan. Zaman dulu ini kota terkenal ya di dunia zaman dahulu. Dan penuh dengan tantangan sosial, budaya, dan juga spiritual. Jemaat di sana punya banyak cerita. Ada soal perpecahan, ada moralitas yang rendah, ada urusan penyembahan berhala, macam-macam. Serta ketidakteraturan dalam ibadah, pokoknya berantakan. Dan Paulus menulis itu biasanya untuk mengingatkan, untuk mengoreksi, membimbing jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan. Secara khusus, dalam pasal 9 tadi yang kita baca, Paulus menggunakan perumpamaan perlombaan atletik untuk menggambarkan kehidupan Kristen yang menang dalam perjuangan rohani melawan diri sendiri. Di masa itu, kenapa dia pakai pengistilahan lomba? Di masa itu ada yang namanya The Isthmian Games. Ya, jadi selain Olimpiade kuno ada The Isthmian Games. Dan itu terjadinya biasanya 2 tahunan di kota dekat Korintus. Jadi memang orang Korintus ngerti bener nih, ada urusan lomba-lomba seperti ini. Biasanya diselenggarakan di bulan April, Mei. Jadi memang tanggal-tanggal segini kira-kira mereka selenggarakan. Di situ ada pertandingan lari, ada tinju, ada gulat, ada berkuda, ya pokoknya macam-macam. Jadi jangan heran kalau kita baca tadi ada analogi berlari, ada analogi bertinju di ayat-ayat ini. Kenapa? Karena orang Korintus dianggap familiar dengan event olahraga ini. Oke? Nah sekarang kita mau belajar 4 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan menang atas diri sendiri. Yang pertama dari ayat 24. Di situ tadi kita udah baca ya, tidak tahukah kamu dan sebagainya. Tadi kan kita udah baca, oke? Nah, yang saya mau sampaikan yang pertama ini, slide-nya salah. Ya, iya ini yang pertama ya. Yang pertama kalau kita mau menang dalam pertandingan kalau kita mau menang atas diri sendiri, syarat pertama adalah larilah dalam perlombaanmu. Larilah dalam jalur perlombaanmu. Kalau tadi dikatakan dalam ayat 24, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kurang begitu jelas. Saya kemudian bongkar lagi terjemahan yang lain dan saya biasanya suka dengan Amplified Bible. Dia bilang begini, run your race in such a way that you may seize the prize and make it yours. Run your race. Ya, kita tahu ya kalau atlet lari itu ada jalurnya. Ya, boleh nggak dia di jalur 1 ntar belok di jalur 2? Kepepet nanti sama orang, dia jatuh kepleset. Ya, nggak boleh. Kalau dia lari di jalurnya aja, mau pelan, mau lambat, mau cepat di situ. Ya, jadi memang dibilang run your race, larilah di jalurmu, jangan kemana-mana. Kalau kamu mau menang atas dirimu sendiri, jangan lihat orang lain. Lari dengan ukuranmu, lari dengan kecepatanmu, berlarilah sebaik mungkin untuk menang. Pelari yang baik gak repot ngeliatin orang larinya gimana. Wih dia lebih cepat dari gua, bodoh amat. Mau dia lebih cepat, mau dia lebih lambat, sebodoh teing. Dia yang ngatur ritmenya sendiri. Supaya kalau dia menang, dia menang. Jadi gak kebanyakan nengok nanti malah keserimpet. Malah jatuh, malah kalah. Supaya kamu menang, berlombalah atas dirimu sendiri. Gak usah repot, gak usah riweh dengan rutenya orang lain. Gak usah nyocokin diri sendiri sama orang. Wah dia udah bisa begitu, wah aku belum. Bodo amat orang lain. Urusanmu adalah berlari di jalurmu. Berlombalah sebaik mungkin supaya kamu menang. Apa yang masih kurang dari dirimu di tahun lalu, perbaiki tahun ini. Apa yang sudah baik di tahun ini, kembangkan lagi supaya tahun depan, 5 tahun lagi kamu jauh lebih baik daripada kondisi saat ini. Pastikan bahwa hidupmu adalah hidup yang terus progresif. Itu ciri pertama, syarat pertama orang yang mau menang atas diri sendiri. Gampang ya? Gampang lah, lari di jalur perlombaanmu sendiri. Di mana aku tahu aku punya jalur? Ya kan kita masih hidup. Jadi pasti tahu jalur kita yang mana. Yang sekarang ini. Di situ aja dulu kita mulai. Oke? Nah yang kedua ada di ayat ke-25 tadi ya. Tiap orang yang
turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Yang kedua, sliding. Ya, nah jadi kalau lihat yang kedua ini, saya mau katakan bahwa kita itu harus hidup disiplin dan menguasai diri dalam segala hal. Terjemahan yang saya cintai tadi mengatakan begini, ya, now every athlete who goes into training and competes in the games is disciplined and exercises self-control in all things. Menguasai diri dalam segala sesuatu. Mendisiplin diri dalam segala sesuatu. Ada sepasang suami istri, dulunya atlet nasional. Atlet renang. Ketemu di kolam. Ya biasalah atlet ketemu di kolam ya kan, masa di warung. Ya, oke. Mereka menikah, sekarang sudah punya anak 3. Anak pertama ini kemudian dilatih untuk jadi atlet juga. Jadi tiap pagi diceburin ke kolam. Suruh latihan berenang. Wah, sebelum sekolah berenang dulu, sampai nangis-nangis, pokoknya berenang. Ditungguin sama bapak ibunya, gantian. Sore kadang-kadang kalau jadwalnya ada, masuk lagi kolam renang, diceburin lagi. Pokoknya terus latihan. Kadang-kadang ngambek, kadang-kadang nangis. Masih umur 10, 11, 12 tahun kira-kira waktu itu. Dan menang. Ya untuk kejuaraan versinya dialah. Tapi dia gak suka memang. Dan itulah memang langkah untuk menjadi menang. Mendisiplin diri. Berjam-jam. Bahkan atlet kelas bintang itu setelah latihan rutin nambahin lagi porsi latihannya. Coba aja baca ceritanya Michael Jordan gitu kan ya. Dia akan bilang, oh saya gak jago, tapi saya mau terus melatih diri supaya saya lebih bisa dari yang lain. Kira-kira begitu. Karena pengen menang. Apakah seorang atlet bisa ngatur jam tidur sembarangan? Apakah seorang atlet bisa makan sembarangan? Oh bisa, kalau mau diusir dari pelatnas. Makan aja lo sembarangan. Kalau gak habis itu lo keluar, lo gak usah masuk lagi ke sini. Betul kan? Pelatihnya galak bener kalau udah kayak gitu. Tapi coach, ini kan sekali-sekali seumur hidup, gak bisa. Udah jadi atlet, mesti komitmen. Ceritanya begitu. Setuju ya? Berapa jam atlet kelas dunia seperti Karsten berlatih? Saya baca informasinya dan saya, wow, pantas aja. 37,5 jam per minggu. Dan itu tahun 2020. Kayak orang kerja. Orang kerja kan juga kira-kira segitu ya. Ya lebih-lebih lah kalau ditambahin lembur. Itu pun baru berlatih lari. Belum latihan angkat beban sampai 250 kilogram. Aku kan lari doang, kenapa mesti angkat beban? Ya itu latihannya dia, fisik soalnya. Ya. Bagaimana dengan Gen Z dan Gen Alpha di sini? Hahaha. Banyak orang tua pendidik generasi sebelumnya menganggap Gen Z itu jago memang. Betul ya? Oh jago IT, oh keren ya. Kalau ada teknologi baru pasti menguasai itu lebih dulu. Tapi kalau udah di dunia kerja nih, orang-orang yang ada di dunia kerja sudah langsung komplaino. Wah generasi Z itu kagak disiplin. Kurang kontrol diri, lebih 500.000 aja minta pindah kerjaan. Ada tuh anak bos dari sebuah perusahaan cerita sama saya, ini Gen Z gimana sih bu? Yang gue gak tahu, emang kayak gitu. Ya, kalau ada kerjaan ditunda sampai deadline mepet baru jadi. Kurang sabar terhadap proses panjang, maunya serba cepat. Ditunggu sebentar aja, tunggu sebentar udah hilang. Saking mau cepatnya, belum tentu kalau ada kerjaan juga ya mau lihat proses. Saya kapan jadi manajer? Kan gitu ya. Ya punya bapak lu aja. Kalau mau kerja sama orang, oh sabar. Bahkan mulai dari level paling rendah. Belum lagi keluhan Gen Z itu, Gen Alpha apalagi ya, karena makin seru kan ya. Gen Z itu nempel benar dengan gadgetnya, lengket di tangan. Kita ambil contoh simpel. Berapa banyak yang terbiasa bangun pagi dari kalian? Ting, kecuali waktu sekolah.
Oh, itu nggak alasan ya. Kalau waktu sekolah kan mesti ya. Kalau lagi liburan masih bangun pagi? Puji Tuhan, satu orang. Coba saya mau tes dulu. Di sini yang kalau liburan bangun pagi? Kalau hari Minggu mesti ke gereja bangun pagi ya. Satu, angkat tangan. Dua, angkat tangan dong, yang benar dong. Oke, masih bagus. Luar biasa, puji Tuhan. Berapa banyak yang terbiasa bangun pagi nggak dibangunin orang? Wah, kewajiban soalnya. Kalau mami-mami mah udah nasib ya. Terima aja tuh nasib. Berapa banyak yang terbiasa hidup teratur, makan dan istirahat? Wah bagus tuh di belakang satu. Satu dari 70, puji Tuhan. Ya, ini yang depan Bapak Ketua aja nih masih belum angkat tangan dia. Oh, udah lewat gennya Tante katanya. Oke. Jangan dulu bicara soal disiplin rohani ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang urusan bangun tidurku terus mandi, itu aja lupa. Malah bilang kan lagi liburan, kita hemat air. Jorok, bukannya hemat air. Kecuali air nggak nyala, terima nasib. Mau menang atas diri sendiri, latih dirimu hidup dalam kedisiplinan. Seorang jenderal perang dari Amerika Serikat mengatakan begini, kalau kamu mau sukses, biasakan untuk bereskan tempat tidurmu setiap hari. Waduh, jauh bener nih. Kalau kita yang dia biasanya habis bangun tidur langsung lompat, ya itu tahun berapa itu tempat tidur dibereskan. Latih dirimu untuk disiplin, atur jam hidup. Hidup seimbang, produktivitas tinggi. Disiplin beribadah khususnya secara pribadi. Doa, baca firman. Di sini siapa yang tiap hari? Dengan sukacita atas pilihanmu sendiri. Karena kamu butuh firman Tuhan. Bukan karena disuruh, bukan karena diatur untuk checklist. Wah udah belum nih gue, kalau enggak boleh pelayanan. Karena butuh, karena memang aku rindu firman Tuhan. Amin. Yang amin Bapak Majelis. Amin. Kayaknya berat banget baca firman Tuhan. Di sini baca firman Tuhan gak sih? Baca ya. Alkitab dibaca, Alkitab udah depannya doang. Dalamnya jangan lupa ya. Kontrol pikiranmu agar hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan yang kamu pikirkan. Kontrol perasaanmu supaya emosi negatif tidak menguasai hidupmu. Ada apa-apa dikit-dikit banting handphone, banting meja, tendang pintu, banting yang lain-lain semuanya dibanting-banting. Kalau toko handphone gak apa-apa ya. Kalau bukan jangan ya, karena gak ada stok lagi. Ya, jadi kontrol perasaanmu, marah boleh, cuma mesti terhormat. Kontrol perkataanmu, supaya kamu mengucapkan yang memuliakan Tuhan dan menguatkan sesama. Jangan kerjaannya ngegosip aja, kerjaannya ngegibah. Aku gak ngegosip, aku ngegibah. Betty sayang, terus aku ngomongin orang, terus aku fitnah, ya udah lengkap lah sudah. Kontrol perbuatanmu agar apapun yang kamu lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Disiplin dan menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Yang ketiga slide-nya, klik. Punya tujuan yang jelas. Kalau mau menang atas diri sendiri, mesti punya tujuan yang jelas. I do not run without a definite goal. Ada tujuannya. Lari 100 meter itu tujuan, ujungnya ada. 100 meter dari sini saya mesti menang. 1000 meter ada tujuannya. Maraton ada ujungnya. Anak kuliahan ada IP-nya. Aku mau kejar berapa? IPK 4 Bu. Iya boleh, bagus. Tapi sekarang berapa? 2,75. Oh kejauhan sayang. Turunin dulu. Supaya nyampe. Kalau enggak nanti nyalahin Tuhan. Ya, punya tujuan bertahap dan jelas. Oke? Yang punya kantor, kerja di kantor juga ada target. Target bulanan, target kuartal 1, 2, 3, 4, target 5 tahun dan seterusnya. Ada target. Bagaimana dengan tujuan kita? Pastinya tujuan kita bukan tujuan yang recehan ya.
Sudah tidak pada tempatnya, dapat nilai seadanya lalu sujud syukur. Terima kasih Tuhan, ku memuji namamu. Orang lain bisa 90, 100 gitu. Kita 65 asal lulus puji Tuhan gitu. Kalau bisa lebih maju kenapa cuma segitu? Teruskan usahamu. Kalau bisa lebih baik, kerjakan bagianmu. Tujuannya mesti jelas dan cukup tinggi. Karsten Warholm bisa pecahkan rekor bahkan atas namanya sendiri karena dia punya target yang tinggi. Bukan ya ala kadar lah, asal lari, toh juga udah menang. Yang penting menang lah. Enggak cuman itu, dia berlari sampai cedera untuk mencapai targetnya. Dia enggak keberatan kerja keras. Rasul Paulus jelas targetnya, aku meraih mahkota yang tidak akan binasa, mahkota yang abadi, kata firman Tuhan. Kehidupan kekal di sorga. Tadi pagi ada mantan mahasiswa saya kirim pesan begini. Bu, aku mimpi ibu ada di Harvard atau universitas terkenal mana gitu. Saya bilang, makasih ya, itu buat kamu aja. Dalam hati saya bilang, targetku sekarang masuk sorga. Sekolah tetap penting. Saya sampai hari ini masih belajar. Tapi gak usah ngejar-ngejar di Harvard lah, di mana lah. Gak penting buat saya. Yang penting ilmunya saya bisa pakai. Amin. Kalian masih lebih muda. Kejar mau ke Harvard, silakan. Sana. Tapi jangan Harvard Cicalengka. Harvard beneran. Sekolah yang bener. Berprestasi yang bener. Oke? Kerja yang benar. Targetmu apa? Kalau kamu mau menang atas dirimu sendiri, punya target yang jelas. Yang keempat, ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebelum masuk ke bagian 4 ini, saya mau jelaskan dulu kata Yunani yang digunakan di ayat 25 dan 27. Ada 2 kata melatih tubuhku. Di ayat 25 digunakan kata ekrateomai. Ya, itu bahasa Yunani, agak belibet. Kata ini berarti menguasai diri, menahan diri, berdisiplin secara ketat, khususnya dalam pengendalian nafsu dan keinginan tubuh. Jadi mau makan banyak, direm. Mau tidur kebablasan, bangun. Mau bermalas-malasan, push up, olahraga. Kayak gitu ya. Maknanya lebih kepada penguasaan diri secara sadar dan sukarela. Pilihan sendiri karena aku mau melakukannya. Menahan godaan demi mencapai tujuan tertentu. Gak halan-halan karena masih mau belajar. Gak main game sampai pagi karena besok mau ujian. Kira-kira kayak gitu. Di ayat 27 digunakan kata yang lebih keras. Doulagogeo. Berarti menjadikan budak. Menguasai dengan keras. Memaksa untuk tunduk seperti seorang budak. Dan ini berarti menang atas diri sendiri. Untuk menang atas diri sendiri, kita perlu memaksa diri kita untuk tunduk. Seperti seorang budak kepada tuannya tanpa syarat. Pertanyaannya sekarang, kita mesti tunduk kepada siapa? Apakah kepada manusia? Bukan. Kita taat hormat kepada pemimpin? Boleh. Kalau pemimpin itu pemimpin yang benar, harus. Tapi bukan ketaatan absolut. Bukan. Karena manusia setinggi apapun posisinya, di dalam kepemimpinan rohani sekalipun, masih tetap manusia yang lemah. Bisa salah? Banyak. Bisa bikin dosa? Sangat bisa. Tidak sempurna? Tentu saja. Jadi kalau pemimpin kita salah, kita nggak boleh diam aja. Dengan alasan, kan kita harus tunduk sebagai bawahan. Salah besar. Kalau sampai membiarkan orang bersalah malahan, udah salah kita diamkan saja, turut berdosa. Akan tetapi kita seharusnya tunduk, taat, seperti budak, nggak ada hak sama sekali kepada Tuhan. Slide. Kita harus latih, paksa diri kita untuk taat secara absolut, sepenuh hati, jiwa, raga, menyerahkan kendali hidup kepada Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan.
Kepada Tuhan sajalah kita menyerah, kita berserah, menjadi hamba, bahkan istilahnya menjadi budak untuk dipimpin olehnya. Gak pakai nanya, gak banyak protes, gak banyak kompromi, gak banyak nego, dan gak gampang marah kalau kok belum dijawab, Tuhan gimana sih? Gak. Kalau memang kita budak, kita iya aja. Amin. Gak enak nih anak muda dengar kayak begini. Bener gak? Wih, aku masih mau lompat-lompat, aku masih mau salto, mau melintir. Mau disuruh jadi budak, yang bener aja Tuhan. Ya, kalau mau menang atas diri sendiri, mulai usia muda, belajar memaksa diri untuk tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Itu dari muda. Dan Rasul Paulus mengatakan dia menghambakan dirinya kepada Tuhan sekuat tenaga. Bahkan tadi katanya aku menghajar diriku. Itu bahasa Yunaninya hupopiazo. Menjadikannya memar. Kayaknya dia pukulin diri. Ayo lo, mau tunduk gak lo, mau tunduk gak lo. Dia memaksa dirinya sebegitu rupa untuk tunduk. Supaya tetap bisa dianggap layak untuk ada dalam pelayanan. Kenapa? Dia penginjil. Rasul Paulus itu dikenal di mana-mana. Ada di kota ini orang tahu Rasul Paulus. Di kota itu orang tahu Rasul Paulus. Kalau zaman sekarang dibilang Rasul selebriti. Di sini diundang, di sana diajak, dibawa kemana-mana. Dan orang-orang yang seperti itu rentan dipuji-puji, rentan dengan penghormatan berlebihan, rentan dengan pengakuan berlebihan. Buat orang seperti Rasul Paulus itu membahayakan. Karena berpotensi menjadikan dia sombong, akhirnya ditolak Tuhan karena lu udah melampaui kasih karuniamu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku menaklukkan diriku sebegitu rupa, supaya kelak aku tidak ditolak ketika aku selesai memberitakan firman. Kemenangan kita atas diri kita ditentukan dari seberapa kita berani mengatakan kepada Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji-puja hanya untuk Tuhan. Bukan cuma lip service. Ya, banyak orang di gereja itu senang dengan sugar coating words. Tuhan itu kalau dikasih kata-kata berbunga-bunga, kata-kata yang cuman gula-gula gitu, nanti diabetes Tuhan. Kebanyakan omong kosong kita. Kalau di gereja aja, kemuliaan bagimu. Wih. Malaikat pada nengok, siapa tuh yang nyanyi? Oh, energize. Tapi kan kelakuan dilihat abis itu juga ya. Jangan cuman basa-basi. Kalau memang kita katakan kemuliaan bagi Tuhan, aku tunduk di bawah hadirat Tuhan, benar buktikan sepanjang minggu. Amin, 2 orang, puji Tuhan. Dari dasar hati dengan segala perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, kehendak, semuanya untuk Tuhan. Kita persembahkan keutamaan hanya untuk Dia yang layak menerimanya. Ini topik susah loh. Menang atas diri sendiri itu gak gampang. Bener ya? Kalau cuman menang di dalam Kristus, kita masih bilang, iyalah, bisalah kan Kristusku menang. Tapi kemudian hari ini Tuhan bilang kepadamu, kamu juga harus menang atas dirimu sendiri. Hah, PR besar buat kita. Betul ya? Gak apa-apa, ini waktunya masih belajar. Tuhan Yesus sudah mati untuk hidupmu, menang atas kuasa maut. Ini waktunya kamu pun menang atas dirimu sendiri. Ada 4 hal. Pertama, berlarilah dalam perlombaanmu. Gak usah repot dengan perlombaan orang lain. Amin. Kedua, hiduplah dalam kedisiplinan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ketiga, punya target yang jelas. Lahir dan batin. Yang keempat, tunduk tanpa syarat di bawah otoritas Roh Kudus. Karena kemuliaan hanya milik Tuhan semata-mata. Kita tunduk dalam doa.